Selamat siang, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Catherine Arwan dari kelas 11 MIAI 5 ingin membacakan sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Sejarah kepramukaan di dunia. Pada tahun 1908, Lord Robert Baden-Powell of Kilwell menuliskan kegiatan latihan kepramukaan yang dirintisnya ke dalam buku Scouting for Boys. Hal ini dianggap sebagai cikal bakal dari lahirnya gerakan pramuka. Buku itu sengaja dibuat oleh Baden-Powell sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris manis di negara-negara lain. Organisasi-organisasi pramuka pun bermunculan yang pada mulanya hanya diperuntukkan untuk anak laki-laki saja dengan nama Boy Scout. Barulah pada tahun 1912 dibantu oleh adik perempuannya, Agnes, Baden-Powell mendirikan organisasi pramuka untuk perempuan dengan nama Girl Guides. Tidak perlu waktu lama, semenjak buku Scouting for Boys diterbitkan, pramuka semakin dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Pada tahun 1910, negara Finlandia, Denmark, Argentina, Prancis, Jerman, Yunani, Meksiko, India, Belanda, Rusia, Norwegia, Singapura, Amerika Serikat, dan Swedia tercatat telah memiliki organisasi pramuka. Organisasi pramuka rintisan Baden-Powell terus berkembang. Pada tahun 1916 berdiri organisasi pramuka untuk usia siaga yang bernama CUB atau Anak Serigala. Kelompok ini juga dilengkapi dengan buku panduan kegiatan dengan mengadopsi karya Rudyard Kipling yang berjudul The Jungle Book. Buku tersebut bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara oleh induk serigala di dalam hutan. Baden-Powell terus bergerak. Pada tahun 1908, beliau mendirikan Rover Scout, sebuah kelompok yang diperuntukkan bagi remaja berusia 17 tahun. Tahun 1922, Baden-Powell kembali menerbitkan buku yang berjudul Rovering to Success atau Mengembara Menuju Kebahagiaan. Buku tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang harus mengayuh perahu sampannya menuju pantai bahagia. Untuk pertama kalinya, Jambore Dunia dilaksanakan pada 30 Juli 8 Agustus 1920 di Olympia Hall, London. Sebanyak 8.000 orang anggota pramuka dari 34 negara turut serta dalam acara Jambore itu. Pada kesempatan itu pula, Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Di tahun yang sama, dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kota London ditetapkan sebagai kantor kesekretariatan pramuka sedunia, meskipun kemudian tahun 1958 kantor ini dipindahkan ke Ottawa, Kanada. Terakhir tahun 1968 sekretariat pramuka sedunia berpindah lagi ke Geneva, Swiss. Jambore Pramuka Sedunia. Sejak saat itu, acara Jambore Dunia terus diselenggarakan hingga kini. Jambore selanjutnya yakni Jambore 24 akan dilaksanakan di West Virginia, Amerika Serikat. Berikut ini daftar lengkap Jambore Dunia yang pernah diselenggarakan. Jambore 1. Jambore 1 Dunia 1920, Olympia, Kensington, London, Inggris, 8.000 orang. Jambore 2 Dunia 1924, Ermelunden, Denmark, 4.549 orang. Jambore 3 Dunia 1929, Birkenhead, Inggris, 30.000 orang. Jambore 4 Dunia 1933, Godolo, Hungaria, 25.792 orang. Jambore 5 Dunia 1937, Vogelenzang, Bloe, Mendal, Belanda, 28.750 orang. Jambore 6 Dunia 1947, Moisson, Prancis, 24.152 orang. Jambore 7 Dunia 1951, Bath East, Australia, 12.884 orang. Jambore 8 Dunia 1955, Niagara on the Lake, Kanada, 11.139 orang. Jambore 9 Dunia 1957, Sutton Park, Inggris, 30.000 orang. Jambore 10 Dunia 1959, Los Banos, Laguna, Filipina, 12.203 orang. Jambore 11 Dunia 1963, Marathon Grace, 14.000 orang. Jambore 12 Dunia 1967, Farragut State Park, Amerika Serikat, 12.011 orang. Jambore 13 Dunia 1971, Fujinomiya, Jepang,
23.758 orang. Jambore 14 dunia 1975 Lillehammer, Norwegia 17.259 orang. Jambore 15 dunia 1979 Neisabur, Iran dibatalkan. Jambore 16 dunia 1983 Calgary, Kanada 14.752 orang. Jambore 17 dunia 1987 sampai 1988 Sydney, Australia 14.434 orang. Jambore 18 dunia 1991 Gunung Seorak, Korea Selatan 20.000 orang. Jambore 19 dunia 1995 Flevoland, Belanda 28.960 orang. Jambore 20 dunia 1998 sampai 1999 Pisarquin, Chili 31.000 orang. Jambore 21 dunia 2002 sampai 2003 Satapi, Thailand 24.000 orang. Jambore 22 dunia 2007 Highlands Park, Inggris 38.074 orang. Jambore 23 dunia 2011 Rinkaby, Swedia 40.061 orang. Sejarah kepramukaan Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia terjadi sebab kemunculannya yang diwarnai dengan proses pasang surut dalam berorganisasi. Sangat wajar karena masa-masa awal tumbuhnya gerakan pramuka di Indonesia adalah pada saat Indonesia mengalami proses penjajahan. Oleh karena itu, dalam pembahasan kita kali ini mengenai sejarah gerakan pramuka di Indonesia, akan kita bagi menjadi 3 masa, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan pramuka setelah Indonesia merdeka. Sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Belanda. Ternyata organisasi pramuka Baden-Powell sampai juga gaungnya ke Indonesia. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikanlah oleh Belanda organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang diberi nama NIPV atau Nederland Indisch Padvinders Vereniging, Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Istilah Padvinders menunjukkan kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Organisasi kepanduan ini ternyata mendapat perhatian dari para pemimpin gerakan kemerdekaan. Mereka melihat bahwa pendidikan dan pelatihan yang dikenal dalam gerakan kepanduan dapat digunakan untuk membentuk karakter manusia Indonesia. Pada tokoh pergerakan tersebut sepakat untuk mendirikan organisasi serupa. Mulailah bermunculan organisasi-organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh pergerakan seperti SIAP atau Sarekat Islam Afdeling, Padvinderi, HW atau Hizbul Wathan, JPO atau Javans Padvinders Organisasi atau NATIPIJ atau National Islamic Padvinderi, dan JJP Jongjava Padvinderi. Ternyata pengguna istilah Padvinderi yang digunakan dalam kelompok-kelompok tersebut mendapat larangan dari Belanda. Namun para tokoh nasional Indonesia tidak kehabisan akal. Oleh Ki Haji Agus Salim, istilah Padvinderi diganti dengan Pandu atau Kepanduan. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, kesadaran nasional rakyat Indonesia semakin meningkat. Beberapa organisasi kepanduan meleburkan diri menjadi organisasi yang lebih besar. Pada tahun 1930, organisasi PPS atau Pandu Pemuda Sumatera, PK atau Pandu Kesultanan, dan IPO bergabung menjadi satu membentuk KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Tahun 1931 dibentuklah wadah baru bagi gerakan kepanduan Indonesia yang bernama PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1938, organisasi ini berubah nama menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Sebagai upaya menggalang rasa persatuan dan kesatuan bangsa, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI berencana untuk melakukan kegiatan All Indonesia Jambore. Namun sepertinya rencana tersebut tidak berjalan mulus. Beberapa perubahan harus dilakukan baik dalam hal waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan.
Setelah melewati beberapa pertimbangan, kegiatan ini akhirnya dapat terlaksana juga. Disepakati nama kegiatan diganti dengan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OMOM dan diselenggarakan mulai tanggal 29 sampai dengan 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore seperti yang sering kita lihat sekarang ini. Sejarah Pramuka Indonesia masa penjajahan Jepang. Gerakan Pramuka Indonesia terus bertahan pada masa penjajahan Jepang. Namun gerakan kepanduan ini mendapat beberapa hambatan. Pada masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda. Banyak tokoh kepanduan di Indonesia yang ditarik masuk ke Bondan, Peta, dan Seinen dan organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bukan hanya itu, tentara Jepang melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepanduan. Jepang menganggap organisasi ini berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan jajahan. Namun upaya itu tidak menyurutkan semangat para tokoh kepanduan Indonesia untuk menyelenggarakan Perkino II. Belakangan, banyak pandu yang ikut terjun dan saling bahu-membahu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Sejarah Pramuka Indonesia zaman kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dibentuklah Organisasi Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai satu-satunya wadah kepanduan tempat anggota kepanduan Indonesia bernaung. Penetapan ini dikuatkan juga melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 93 BHG-A tanggal 1 Februari 1947. Namun seiring berjalannya waktu, tahun 1950, banyak bermunculan organisasi-organisasi kepanduan yang pernah ada pada Perang Dunia Kedua. Oleh sebab itu, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan nomor 23.441 Kap tanggal 6 September 1951 yang memungkinkan berdirinya organisasi kepanduan lain selain dari Pandu Rakyat Indonesia. Menginjak tahun 1961, telah ada sekitar 100 organisasi kepanduan Indonesia. Organisasi tersebut tergabung dalam 3 federasi organisasi, yaitu Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO, Persatuan Pandu Putri Indonesia atau POPINDO, dan Persatuan Kepanduan Putri Indonesia atau PKPI. Namun menyikapi kelemahan yang ada, maka ketiga federasi tersebut bergabung menjadi satu membentuk Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Diakibatkan adanya kepentingan golongan yang tinggi membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan tersebut didasari pula oleh pihak komunis yang ingin menjadikan Perkindo sebagai gerakan pioner muda seperti yang ada di negara komunis. Namun kentalnya semangat Pancasila dalam Perkindo membuat seluruh anggota menentang keras keinginan komunis tersebut. Untuk menghalau kepentingan komunis itu dikeluarkanlah Kapres nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka yang ditandatangani oleh Insinyur Juanda yang saat itu menjabat sebagai PJS Presiden RI karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Lewat Kapres tersebut, pemerintah menetapkan gerakan pramuka sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang mendapat izin untuk melaksanakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain yang mirip sifatnya dengan gerakan pramuka dilarang keberadaannya. Perkembangan pergerakan pramuka Indonesia. Perkembangan gerakan pramuka yang pesat saat ditunjang oleh ketentuan dalam anggaran dasar gerakan pramuka yang mengatur tentang metode pendidikan kepramukaan. Ketentuan tersebut membawa banyak perubahan bagi gerakan pramuka, yakni menjadikan pramuka lebih kuat secara organisasi dan cepat berkembang dari kota ke desa. Adanya pengaturan yang jelas tentang sistem majelis pembimbing yang disiplin dijalankan di tiap tingkatan, baik itu di tingkat nasional maupun tingkat gugus depan. Pada tanggal 14 Agustus 1961, secara resmi gerakan pramuka diperkenalkan ke seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya di Jakarta, namun juga
di tempat penting seluruh Indonesia. Di ibu kota Jakarta, terdapat apel besar yang diikuti oleh 10.000 anggota gerakan pramuka yang dilanjutkan dengan pawai pembangunan dan defil di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Peristiwa perkenalan yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1061 ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh anggota gerakan pramuka se-Indonesia. Jambore Nasional Indonesia. Jambore Nasional atau Jamnas adalah istilah disematkan pada pertemuan pramuka penggalang se-Indonesia dengan bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh Kuartir Nasional atau Kuarnas. Jambore Nasional dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan peserta yang berasal dari seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia. Sampai saat ini kegiatan Jambore Nasional telah 10 kali diadakan. Berikut ini adalah daftar lengkap Jamnas yang pernah terlaksana. Jambore Nasional ke-1 1973 Situ Baru, Jakarta. Jambore Nasional ke-2 1977 Sipulangit, Sumatera Utara. Jambore Nasional ke-3 1981 Cibubur, Jakarta. Jambore Nasional ke-4 1986 Cibubur, Jakarta. Jambore Nasional ke-5 1991 Cibubur, Jakarta. Jambore Nasional ke-6 1996 Cibubur, Jakarta. Jambore Nasional ke-7 2001 Batu Raden, Jawa Tengah. Jambore Nasional ke-8 2006 Jatinangor, Jawa Barat. Jambore Nasional ke-9 2011 Danau Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Jambore Nasional ke-10 2016 Cibubur, Jakarta.